Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya semuanya. Mudah-mudahan selalu sehat pada hari ini dan seterusnya ya. Yang lagi sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ini pertemuan yang ke-9 ya setelah UTS kemarin kan ya. Iya, Pak. Pertemuan ke-8 ya UTS itu. Ini saya kelanjutan dari Pak Hengki materinya, jadi sebenarnya sudah ada ya di lead. Tadi malam sih baru saya upload. Mohon maaf. Terus ini apa namanya? Kelas ini kan nggak ada praktikumnya ya. Sebenarnya ini saya ambil dari materinya Cloud Computing, Concept, Technology, and Architecture, karyanya Thomas Al, Zaigam Mahmud, dan juga si Ricardo Putini. Jadi ini cukup lengkap sih materinya. Nah, ini materi yang pertama, fundamental cloud architecture ya. Jadi ini sangat penting bagi kita yang ingin, kalau membangun sih rasanya agak berat ya, tapi ingin mengestimasi lah apa yang ada di corporate yang memiliki arsitektur si cloud-nya. Misalkan Mega.nz atau Mega Upload atau kadang yang sering kita kenal ya Google Drive misalnya kayak gitu. Jadi kita lebih mengenal lebih jauh, dan juga untuk fungsi empowerment itu maksudnya apa ya? Memberdayakan apa yang kita beli gitu ya. Kan ini harus beli kan cloud ini. Kalau kita ngebangun rasa-rasanya berat sih gitu. Kecuali ya lokal aja gitu, kita punya lokal cloud, terus kita bikinkan untuk menyimpan di sana untuk minimal satu prodi informatika gitu ya. Sorry belum saya share ya. Lupa belum saya share, ngebodor juga ngomong sendiri. Nah ini sudah saya share ya. Mudah-mudahan terlihat ya. Terlihat ya? Lihat, Pak. Nah ini, jadi sekali lagi ini masih kelas-kelas sebelumnya ya yang pernah ketemu dengan saya gitu ya. Jadi nggak asing lagi lah. Ada siapa, Tiara, Raina ya, Sabil dan lain-lain gitu ya. Bener ya, ada Raina ya, bener ya. Sorry Iya, saya kalau saya ingat iya, saya Pak. sih itu Holy Right gitu. Dan kawan-kawannya. Ada Raina, ada Kakana gitu. Raina. Ingatnya saya itu aja nama yang terkenal di pikiran saya. Nah ini materinya ada subchapter workload distribution architecture, kemudian resource pooling architecture, dynamic, dan seterusnya gitu ya. Nah ini yang pertama terkait dengan workload distribution architecture. Maksudnya apa? Di workload ini mungkin kalian sudah pernah mencoba atau belum? Load balancing. Udah pernah belum? Belum ya. Jadi load balancing itu gini. Kita punya dua provider yang berbeda. Bisa satu, bisa dua sih. Tetapi akan kita gunakan saat tertentu. Nah, misalkan gini. Ada yang lagi load di peak hours, misalkan jam berapa ya, jam 8 lah sampai jam 12 siang gitu ya, 8 pagi sampai 12 siang, itu kan kadang peak hours gitu ya, internet lagi padat, jaringan lagi sibuk, termasuk juga si cloud-nya gitu. Jadi misalkan lagi mengakses sebuah resource, misalnya anggaplah UPN Drive gitu ya, UPN Cloud gitu ya, UPN Cloud diakses semua orang, seluruh sivitas, bukan hanya prodi IT, bukan fakultas ilmu komputer gitu ya, tapi seluruh fakultas gitu ya, dan juga staf yang bekerja di UPNPJ gitu ya. Nah ini yang beresiko, artinya kita harus siap memadu gitu. Kok memadu ya, memecah gitu ya. Kalau memadu tuh menyatukan kan. Kalau memadu tuh kok beda ya kesannya.
memisah dua resource, dua atau sekian resource gitu ya, dari satu sumber maupun dua provider. Syukur kalau bisa dua provider. Gini biasanya, kalau saya karena kadang bisa dua provider, ketika peak hours saya pecah, yang satu koneksi internetnya misalkan kapasitasnya lebih banyak, bandwidthnya, anggap saja misalkan 100 Mbps untuk yang utama, kemudian yang sisanya yang 25 Mbps itu kalau kondisi darurat. Nah, jadi kalau peak hour saya gunakan yang yang 100 megabit per pixel, megabit per second gitu ya. Sisanya yang 25 megabit per second. Nah, itu kapan saya gunakan? Oke lah kalau yang kondisi normal, rutinan tiap hari yang 100 tadi. Tapi ketika misal ada acara conference atau ada acara acara apapun lah yang butuh koneksi khusus dan tidak terganggu, biasanya saya buatkan seperti itu. Atau kalaupun hanya seperti ini yang ada di mirip yang ada di gambar ini. Ini pennya mana ya? Lupa saya. Oh iya, ini pen. Nah, ini dia. Pakai whiteboard. Nah, saya sedang coret-coret. Iya bisa ya. Jadi misalkan kita punya dua provider gitu ya, ISP. Ini internet lah gitu ya. Biasanya internet tuh kayak awan gitu ya, cloud ya. Terus kita punya dua resource misalkan ya. Anggap ini cloud 1 sama cloud 2 ya. Cloud 1, ini cloud 2. Ini kelihatan ya whiteboard saya? Kelihatan, Pak. Oke, ini cloud 1, ini cloud kedua. Nah, terus bagaimana cara membaginya ya? Tergantung, misalkan ini anggaplah dibagi 75% untuk yang rutinan gitu ya. Sisanya ini yang 25%. Gitu. Jadi ini strategi awal. Ini kalau bisa jangan digunakan saat barengan seperti ini ya, jangan. Tapi ini gunakan saat-saat tertentu. Ini di close misalnya di sini. Ini pakai switch hub, diputus dulu di sini ya. Jadi ini diputus dulu, nggak usah pakai ini switch hub ya lambangnya. Di close dulu. Kenapa ya? Kita harus logis gitu ya, akan digunakan kapan. Maka saat itu pula kita harus pinter-pinter membagi resource ini gitu. Karena kalau dilepas dua-duanya ya bahaya. Misalkan kita ingin mengadakan webinar gitu kan, atau misalkan conference yang butuh resource ke cloud ini, khususnya misalkan Google Drive lah, anggap tuh OpenPJ Drive lah seperti itu, OpenPJ Cloud gitu ya misalkan. Yang ini yang buat rutinan mereka seluruh sivitas mengambil seluruh data transaksi data di sini di cloud 1. Ini yang harus pintar-pintar. Tapi yang lebih aman begini. Kalau di saya kasusnya yang di LIP itu dia ada dua ISP 2 itu ya. Jadi ini khusus yang 25% gitu. Jadi ini oke lah kita kasihkan 100% misalkan untuk yang ISP 1 gitu ya. ISP 1 kita gunakan khusus yang rutinan. Nah, ini 100% silakan. Tapi yang 25% ini memang terpisah ISP-nya, dia dalam kondisi tertentu bisa nge-backup gitu ya. Ini misalkan lagi down, wah sudah mati. Sekali-kali ini diturunkan pasukan ini. Sini gitu ya. Sekali-kali, tapi jangan tiap hari. Jadi yang namanya internet semestinya sih nggak ada istilah yang mati gitu ya, nggak ada istilah berhenti, ada aliran mati listrik gitu ya, kemudian ada gangguan tertentu, mestinya sih nggak bisa gitu ya. Ini kalau manajemen di luar seperti itu. Jadi makanya di luar negeri orang pada bilang gini, Mas Riz kenapa sih itu sering mati ya? Kalau di Indonesia ya manajemennya yang salah. Saya bilang, kenapa? Oh internetnya aja yang jelek gitu. Ya bisa jadi sih dari koneksi internetnya, atau sebenarnya dari manajemen ini penting ya buat kita yang kuliah
cloud computing ini. Jadi penting ketika membagi resource ini ke dalam beberapa resource gitu, misalkan cloud 1, cloud 2 dan seterusnya lah. Nah, ini admin yang harus pintar di sini dan engineer yang harus pintar di sini ngebagi. Syukur kalau punya lebih dari satu ISP gitu ya. Itu lebih aman menurut saya. Jadi artinya apa? Bisa jadi yang ISP kedua ini mirip seperti ini juga 75 dan 25 tapi dalam kondisi saat yang satu mati gitu. Jadi yang kedua nanti apalagi ada ISP 3 dan seterusnya. Makanya gitu kalau di luar negeri gitu. Jadi kenapa internetnya nggak pernah mati dulu? Yaitu manajemennya sebenarnya yang nggak benar. Karena kita selalu berpikir, wah udah kasihkan aja lah semuanya gitu, ya kan? Coba tanya di sini ada adminnya nggak yang di UPNPJ? Nggak ada, bukan mahasiswa ya. Mungkin Pak Eki dan kawan-kawan gitu di belakang layar mungkin ya. Ada tim khususnya Pak? Ada. Holly kamu di sana juga di UPN? Bukan, ikutan? Ada tim khusus dari pihak UPN-nya. Iya, makanya biasanya di situ. Nah, kalian bisa ngasih saran sebenarnya ngasih load balancing ini dibagi dua gitu ya. Jadi sini satu gitu. Oke. Seperti itu. Kita lanjut lagi. Ini clear-nya mana ya? Oh, ini Ando aja deh. Ini dia. Ctrl A, Del. Ini nggak bisa ya? Dipindah slide-nya aja, Pak. Hapus frame, bodor. Atau ini ya tambah lagi. Nah, ini dia. Suka kelupaan kalau di whiteboard ini. Oke, berikutnya ada yang ditanya dulu dari sini, dari Claude. Jadi ini bukan hanya untuk yang kasus Claude aja sih sebenarnya, tapi dia membagi resource ya. Bukan hanya ke Claude sih sebenarnya, buat rutinan juga bisa di load balancing istilahnya. Nah, berikutnya adalah keamanan, ini paling penting. Jadi ketika satu dihajar sama hacker, yang satu masih aman gitu ya. Itu tuh yang paling penting gitu. Selain tadi yang membagi manajemen, jadi mestinya sih nggak ada istilah internet mati. Ini contoh kasus di saya sih di rumah ya. Ada 2 provider sih, yang satu dibiarkan buat kondisi tertentu ketika ini mati. Kadang-kadang dua-duanya malah lagi down gitu ya sudah. Berarti memang lagi kalau nambah 3 terlalu boros sih untuk di rumah ya. Cukup 2 lah. Jadi yang satu untuk ya rutinan kayak gini, terus yang kedua buat backup ketika kuliah mati ya sudah buka yang jaringan satunya lagi. Kayak gitu. Ada yang ditanyakan di sini. Jadi ketika dihajar misalnya secara security itu tetap aman gitu. Ada lagi? Ada yang tanyakan? Untuk load balancer ini kita makainya setiap suaranya bisa agak besar nggak, Sabil? Oh iya Pak. Ya ini untuk penggunaan load balancer ini kita gunakan di setiap penggunaan traffic atau untuk pada musim-musim tertentu Pak? Manajemennya sih mestinya untuk kondisi tertentu itu bisa saat traffic naik gitu ya, yang satu atau saat tadi kebutuhan khusus misalkan lagi ada acara gitu kan, jadi nggak terganggu, yang kerja ya kerja, yang rutinan itu ya yang saya maksud. Iya, jadi soalnya kan teknologi cloud ini kan dia dibayar berdasarkan komputasi yang diproses Pak gitu Pak. Iya. Jadi kalau misalkan dia pakai teknologi load balancing gitu, kena biaya tambahan juga kan Pak jatuhnya? Ya itu tergantung servis sih sebenarnya. Kan bisa ada paket-paket tertentu kan. Jadi misalkan dari sini aja udah bisa di breakdown ya, misalkan dipecah 2. Sini ya terserah ini misalkan ke uang HRD gitu, misalkan ke HR gitu ya. Sini ke fakultas 1 lah gitu ya, F1, F2 dan seterusnya lah gitu. Nah, di sini kita breakdown lagi pakai ya apapun lah, switch sih biasanya. Sini. Jadi ketika ini yang rutin, yang ini yang rutin gitu ya. Yang ini yang tertentu. Jadi ini yang khusus gitu, yang khusus gitu ya. Nah, khususnya seperti itu. Jadi kondisi saat
anggap aja ini yang ada 2 ISP lah kalau saya sih anaknya. Ini yang rutinan gitu ya. Ini nggak terganggu ya ketika misalnya kita ada acara, ya sudah gunakan yang ini yang kasus khusus gitu ya. Bisa aja ketika ini lagi down, ya sudah yang ini digunakan kan. Yang apa? ISP2-nya. ISP2 ini gitu dan seterusnya. Dan sistemnya Pak ya. Iya. Oke, Pak. Pastinya begitu. Terus nggak tahu ya di setiap kampus apa biasanya satu provider sih sebenarnya. Ya benar nggak? Biasanya hanya satu dari misalkan dari yang saya tahu sih biasanya dari Telkom. Kalau nggak dari Iconnet gitu ya. Icon Plus maksudnya. Seingat saya biasanya dari pemerintahan tuh kayak gini, Icon biasanya. Ya ini aja di antara dua ini sih. Icon Plus atau kadang XL sih. Ini kelasnya kan dia sudah corporate-nya, dia bukan untuk perumahan gitu. Kalau Telkom kan ada rumahan, ada corporate. Icon Plus sebagian sih udah ada. XL dia untuk corporate juga. Gitu. Ada yang tanya lagi? Belum ya? Oke. Belum Pak, belum. Nah ini ya teknik load balancing juga misalkan kalau kalian tertarik dengan TA, sebenarnya yang tertarik bukan load balancingnya, tapi serangannya itu gitu. Jadi attackernya itu, attackingnya itu dia, pagi-pagi kering ya. Serangannya itu ya dia harus dicoba saat peak dan saat normal, kemudian satu lagi saat nggak ada apa-apa gitu, baik-baik saja. Kadang begitu yang namanya hacker, dia sebenarnya bukan ya bisa juga melihat situasi apakah dia lagi peak, lagi normal atau lagi nggak lagi sepi gitu ya, lagi idle. Nah biasanya dia kan nggak berpikir ke situ, tapi dia ya oke lah dia melihat saat crowded, oh dia nyelip kan yang kayak kemarin kasus keamanan kita kuliah keamanan sebelumnya ya. Nah dia nyelip saat dia crowded gitu kan, masuk sana lewat jalur spam, lewat jalur apapun gitu ya, dia masuk ke sana nanti nyelinap gitu. Jadi seolah-olah itu paket, padahal bukan paket yang baik gitu ya, dia paket yang jahat. Si kurirnya juga nggak tahu gitu, pokoknya kirim aja ya, tahu-taunya si receivernya dia nerima dan meledak di sana, ternyata sebuah spam atau juga virus gitu ya. Nah habis itu bisa juga saat sepi, karena yang diambil adalah data kan, dia itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan kondisi kestabilan jaringan, dia inginnya mengambil datanya, dia nyurinya pas lagi sepi, dicek, oh ada yang bolong tuh, ya sudah dia masuk misalnya kayak itu. Atau kondisi normal juga, tergantung tujuan si hackernya, dia sebenarnya mau ngambil data saat normal atau saat peak gitu ya, peak hours kayak gitu. Nah ini yang paling penting, timnya itu harus punya yang ini, ada audit monitor, kemudian ada manajemen di cloud use monitornya, ya itu tadi yang saya bilang ya, di manajemen ininya ya, penggunaan cloudingnya gitu. Jadi ketika dia peak, kapan digunakan, kapan tidak digunakan gitu. Terus ada hypervisornya, dia ingin mengecek antara yang real dengan yang virtual sebagai backupnya sih, backup servernya gitu. Jadi yang tadi istilah virtual server sebenarnya ini adalah virtual cloud juga kan gitu. Jadi kita sudah tidak nyimpen lagi data di resource hardware atau server yang ada di dalam kampus gitu. Seperti itu. Yang virtual ini ya virtual server berarti di cloud-kan gitu. Sekarang sih lagi musimnya gitu, tapi orang masih ragu ketika wah nanti datanya dicuri sama si perusahaan itunya atau disebarluaskan dan seterusnya. Nah itu yang memang menjadi polemik juga gitu ya. Kemudian logical network perimeter. Jadi dia bagaimana si manajemen ini bisa menutupi, bisa mengamankan lingkungan sekitarnya ketika pembagian
jaringannya gitu ya. Satu sama yang lainnya harus fair sih sebenarnya kayak gitu. Jadi jangan protes ketika hanya satu ESP yang punya gitu. Jadi oke lah 75% untuk rutinitas, yang 25% untuk yang kondisi tertentu gitu ya. Kalau itu hanya satu provider, ya itu harus apa ya istilahnya, harus menerima gitu ya kondisi kayak gitu. Kalau enggak ya berbahaya gitu. Itu urusan admin kan sebenarnya. Kemudian resource cluster juga ini memungkinkan load balancing pada resource yang berbeda. Jadi misalkan tadi yang saya ceritakan, misalkan node 1 untuk yang HRD, node kedua untuk siapa, departemen apa, fakultas apa, dan seterusnya kayak gitu. Nah, terus harus direplikasi juga gitu ya. Kenapa coba? Yang namanya data mirip kita bikin arsip. Nah, bikin arsip kan masternya kita tulis kan, lalu setelah itu ada rangkapnya gitu ya. Yang warna kuning, warna hijau, anggaplah seperti kertas seperti itu, seperti stroke gitu ya. Kayak invoice kayak gitu. Itu kan di backup kan. Jadi kalau yang utamanya sudah dikasihkan, si customer-nya rusak, hilang lah si bukti itunya, tapi ada backupnya kan. Nah kayak gitu. Jadi ini perlu backup apapun resource yang terkait dengan kebutuhan di sebuah organisasi gitu ya. Itu ya. Jadi kalau enggak, saya hanya nyimpen data nilai di satu server, tidak di backup otomatis, itu yang berbahaya gitu ya. Ini contoh kasus, kalau saya sih bisa nyimpen satu di cloud, anggaplah di Google Drive, satu di sana, satu lagi di PC saya, di laptop gitu. Kalau enggak, ya bisa berbahaya gitu ya. Gitu ya. Oke, nah berikutnya, ini yang resource pooling arsitektur. Ini bagaimana caranya satu atau banyak resource yang bisa istilahnya disinkronkan gitu ya. Jadi ini perlu sinkronisasi antara resource yang satu dengan yang lain. Nah, itu yang saya maksud ketika satu ngupdate, ya di tempat lain juga ikut terupdate gitu ya. Nah, ini persis kayak gini nih. Jadi mau server, mau bukti fisik, mirip tadi kayak invoice yang digandakan kayak gitu. Jadi ketika ngupdate di satu fisik yang ini, di virtual juga ngupdate kan gitu. Jadi jangan satu-satu ini ngupdate, ini diem gitu. Kayak gitu ya. Termasuk si storage pool ini istilahnya kadang ada yang nyebut storage pool. Kalau saya sih enaknya cloud storage gitu ya, biar ya nyambung dengan istilah cloud computing kan gitu ya. Saya punya akun di mega.nz, dulu punya akun di mega upload gitu ya, tapi dipikir-pikir itu beresiko sih yang mega upload tuh, lebih kurang aman. Jadinya saya berpindah ke mega.new Zealand sih, NZ gitu ya. Di negara-negara yang jarang mengakses dibandingkan ke mega upload punyanya Amerika gitu ya. Nah, berikutnya adalah network pool. Dia ya sama, si jaringan pun harus di virtualisasi. Nah, gitu ya. Dibagi, kemudian bukan hanya networknya, tapi juga di CPU-nya, termasuk di memorinya. Kalau nggak begini, ya bisa mati. Kita hanya ketergantungan pada satu resource kan gitu ya. Gitu. Ada yang tanya dulu sampai sini? Belum ya? Pak, mau tanya Pak. Ya silakan. Kan kalau cloud computing kan dari istilahnya itu kan komputasi awan, simbol awan itu kan menandakan bahwa data kita tuh di luar sana, alias kita tuh nggak ngeliat hardware-nya Pak. Iya, terus? Nah, untuk network pool ini itu semacam service atau apa Pak? Dia cloud juga gitu. Tapi hanya istilah aja bahwa itu adalah wadah yang sudah disiapkan secara cloud gitu ya. Jadi satu kesatuan gitu Pak? Iya. Di dalamnya itu ada network pool gitu Pak? Iya. Oke Pak. Gitu. Oke.
Jadi dia memang harus digunakan saat manajemen sih, sebenarnya kembali ke manajemen yang kita, manajemen IT-nya yang harus kuat membagi resource seperti ini. Kadang yang manajemen IT-nya kan dia hanya menyampaikan bahwa oh saya hanya punyanya ini gitu ya, hanya punya satu gitu ya, satu resource, ya sudah kasihkan aja semuanya, katanya kan ngapain nggak dipakai kan, yang misalkan tadi 7525, yang 25-nya kan nggak dipakai gitu. Kadang berpikir oh kasihan, ya nggak begitu sih sebenarnya, yang benar tuh yang minimal ya kalau saya berpikir 10% lah disisakan supaya kalau kondisi tertentu tetap aman gitu ya. Misalkan lagi ada conference, kalau masih bergabung ke yang utama, wah itu berisiko pasti akan tersedot gitu ya. Ada yang pernah pakai teknik itu load balancing? Udah? Belum? Pernah Pak. Nah, Di itu kan jaringan sekolah. ngerasain kan ya gimana enaknya Iya, pakai cloud. Memang sih di awal sudah berat gitu. Gitu ya. Kalau enggak ya sudah, itu akan berisiko kalau tidak di manage dengan baik seperti itu. Jadi bukan hanya networknya ya, biasanya kita kan berpikir yang ini yang terakhir network, tapi yang lebih penting juga yang lainnya dibagi sih, CPU-nya, memorinya, termasuk storage-nya. Ya ini kondisi ideal sih, minimal networknya sih kalau saya, minimal networknya. Seperti itu. Terus pagi ya. Nah ini sama sih beberapa skenario ya. Kalau ingin, nah ini yang tadi saya bilang oke lah hanya punya resource ini yang ideal, yang A ini kan yang atas nih. Kita hanya butuh virtual server, CPU dan memori. Yang lainnya network nggak usah. Oh skenario yang ketiga CPU, memori dan network. Berarti yang yang virtual servernya nggak ada gitu ya. Kayak gitu. Ini tergantung opsi-opsi kondisi gitu ya. Tiap organisasi beda-beda gitu. Oke. Ini tadi sudah ya, ini beberapa skenario yang ingin dijalankan. Bisa jadi pesanannya yang atas ini yang utama virtual server, kemudian CPU dan memori. Ini dipecah lagi, ada skenario yang seperti itu, diperkecil lagi, semua dapat kebagian deh gitu. Virtual servernya dapat, CPU-nya dapat, memori dapat, misalnya ini fakultas A, ini fakultas B gitu, sama-sama juga dapat, tapi ya proporsinya dibagi rata misalkan gitu. Atau tidak harus selalu dibagi rata sih. Misalkan kan ada fakultas kedokteran kan jarang juga dia pakai IT gitu ya, kecuali atau orang sosial, nggak tahu, saya nggak ngerti deh. Orang sosial pasti sering internet aja sih gitu. Kalau orang komputer pasti dia sama elektro paling banyak menggunakan resource berbasis cloud dan resource network-nya gitu ya. Resource CPU-nya juga kalau dia ada kaitan dengan penelitian di CPU misalkan gitu ya. Tergantung, ini bisa skenario yang ini, bisa juga yang skenario yang tadi yang di atas. Nah ini ya udah, kamu mau nggak usah pakai yang misalkan yang networknya biar aku yang manage aja, yang C. Nah ini fakultas komputer misalkan. Ini yang paling penting buat kami gitu ya. Butuh CPU, butuh memori, butuh network, juga harus ada backupnya kayak gitu. Oke. Jadi ini tergantung siapa yang pakai dan untuk apa gitu. Nah ini dynamic scalability architecture. Dia semacam model sih, ini mah hanya framework bagaimana mengalokasikan resource yang ada gitu ya. Nah misalkan tadi ada horizontal scaling, dia ingin menggantikan beberapa pembagian secara fluktuasi. Nah ini fluktuasi ini yang paling penting. Jadi kamu mah udah kasihnya ini aja kalau nggak ada hajatan kayak gitu, nggak ada pesta conference, ada pesta seminar kayak gitu, udah kamu mah fluktuatif aja ya gitu. Ada juga yang
tergantung kebutuhan itu dari atas, misalnya udah kamu mah segini aja deh. Nah ini yang dynamic vertikal sudah diponis dari atas, udah yang fakultas ini kamu sekian, yang resource ini sekian, udah kayak gitu, nggak usah banyak apa minta ini itu gitu. Tapi kalau yang horizontal itu ditanyain dulu, kamu butuhnya apa? Oh butuh ini. Gimana kalau tergantung kondisi? Oke lah, saat ini kamu saya kasih 25% untuk yang virtual network-nya, yang lainnya normal gitu kan, 100%. Tapi ketika ada hajatan dia, lu gue kasih deh gitu, misalkan jadi 100% untuk yang virtual apa tadi network-nya gitu. Tadi dari 25 saya naikin jadi 100% karena wah ternyata seminarnya lama dan berhari-hari, termasuk ada tamu internasional biar nggak malu gitu. Maksudnya itu. Ada juga yang modelnya itu ya ini berbagi rata, yang terakhir ini berbagi keadilan. Oh udahlah sama rata aja. Mau dipakai banyak, mau dipakai enggak, pokoknya sama rata gitu. Ini yang relokasi ya. Tapi ini akan berisiko sih, kasihan yang enggak apa, yang hanya kebutuhannya sedikit. Lebih adil menurut saya yang ini, yang vertikal ini. Jadi ini kekuatan dari si manajer IT-nya yang harus pintar-pintar nyari membagi gitu ya kondisi resource-nya. Nah ini yang dynamic, jadi model yang dinamik tadi dia ini sebenarnya mirip yang tadi kasus yang fluktuatif gitu ya. Jadi oh kamu mau kebutuhannya saat kondisi tertentu aja, tiba-tiba nah ini udah saya subsidi deh resource yang tempatmu ini, yang ini ada beberapa resource sebenarnya yang kuning ini ya. Ini misalnya fakultas A, fakultas B, fakultas C dan seterusnya. Jadi ini yang akan memanage dari otomatis dari servernya kayak gitu. Jadi ini tergantung ini berbagi rata sih sebenarnya. Gitu ya. Yang ini berbagi rata. Bisa juga berbagi tergantung fluktuasi gitu ya. Ada lagi yang modelnya ini yang model fluktuatif sebenarnya yang kedua ini ya. Oh ini kamu nggak usah dikasih lah yang ini mah gitu ya. Udah kamu mah nggak pakai gitu kan. Udah pakainya yang 1, 2, 3 aja lah gitu. Ini khusus orang komputer aja yang 4,5 gitu. Misalkan kayak gitu ya. Dia mendengarkan dari kebutuhan di bawah gitu ya. Oh ngapain sih orang kedokteran pakai server-server yang banyak gitu ya, ngapain gitu ya. Udah kamu mah ini aja deh. Yang dikasihnya yang cloud servernya aja. Kalau cloud network nggak usah gitu ya. Kan kebutuhan internetnya juga sedikit gitu ya. Begitu. Nah, kalau yang ini model yang ini model yang di bawah tadi yang horizontal kalau ini. Jadi mengakomodir kebutuhan di bawah ya. Jadi ini tergantung dari ini lebih demokratis yang horizontal ya. Udah deh, boleh dibagi rata gitu kan. Mau dipakai, mau enggak, ya ini demokratis gitu. Pokoknya kamu kebagian sama rata, terserah mau dipakai apapun. Kayak gitu. Nah ini termasuk si virtual servernya dikasih gitu ya. Kayak gitu. Ini ada lagi yang elastis, resource capacity. Jadi ini sebenarnya mirip mirip yang ini sih, mirip yang tadi yang kedua ya. Mirip yang yang horizontal. Mirip yang horizontal sih sebenarnya yang ini nih. Nah, ini yang horizontal scaling. Jadi dia mendengarkan dari bawah kebutuhannya apa, terus ya sudah kami yang menyesuaikan deh si manajer IT-nya gitu ya. Atau kadang disebut pusat data ya, biasanya pusat data dan informasi ya, benar nggak? Kalau di sebuah kampus, pusdakom ya, benar? Halo? Halo, masih mendengar saya nggak? Masih Pak. Iya Kalau Pak. di kampus apa istilahnya ya di UPN? Iya Pak, pusat data. Pusat data atau puskom gitu ya? Iya Pak. Ya, oke. Pernah jadi asisten juga? Ini siapa? Setiara Sakinah? Enggak Pak.
Nah, ini tadi sama ya, dia akan berbagi dari sisi cloud usage monitor, jadi penggunaannya mau apa aja gitu ya. Kemudian ada juga yang saya mau pakai yang paketnya misalkan network, kemudian CPU dan memori. Ya sudah, saya bayarnya yang itu aja. Gitu ya, tergantung dari mana yang dibutuhkan gitu ya. Jadi misalkan tiap fakultas punya anggaran sendiri, tapi si manajemen IT untuk ngelola seluruh fakultas. Kebutuhanmu apa? Kamu bayar segini ya gitu ya. Misalkan bayar mana yang dibutuhkan ya terserah si ininya kan, si fakultasnya gitu. Kayak gitu. Terus ini juga sama, perlu digandakan nggak misalkan si dokumen yang ada di fakultasnya. Misalkan contoh kasus adalah yang paling fundamental urusan nilai sih biasanya mahasiswa tuh, ya kan? Urusan nilai, terus sama satu lagi sertifikat ijazah gitu ya. Jadi ijazah itu harus di backup juga, karena kalau enggak nanti ada yang ngaku-ngaku ijazah gitu. Gitu. Ini yang berbahaya. Nah, ini hypervisor tuh dia yang paling tertinggi di kelasnya. Jadi terserah mau berbaginya berdasarkan keuangan atau berdasarkan kebutuhan yang ini ya, kalau di usage-nya. Kalau ini berdasarkan kemampuan keuangannya, finansial tiap departemen. Kalau ini tergantung dari kebutuhan yang replikasi itu. Jadi misalkan dataset UPNPJ punya dataset yang perlu diamankan karena sudah sekian juta dataset, misalkan dia nggak boleh disebarluaskan sembarangan. Jadi harus, kalau bayangin kalau hanya disimpan dalam satu server, si dataset tadi ya servernya mati, harddisknya error, udah matilah riwayatnya gitu. Kalau nggak direplikasi gitu ya. Jadi perlu di backup juga yang namanya, contoh kasus lah, kalian lagi bikin TA kan, terus di load balancing si laptopnya hanya satu laptop lagi. Terus datanya hilang, nah itu yang repot. Sebenarnya nggak repot sih, bisa di return lagi kan, tapi butuh waktu kan gitu ya. Gitu ya, kemarin siapa Tiara yang habis nginstall itu ya, kehapus semua gitu ya. Syania, Pak. Siapa Sania ya yang kasih itu ya, Sania ya? Iya, Pak. Iya, Pak. Iya. Iya, Sania ya. Kemarin yang cerita, iya namanya mirip Sania sama Tia Sakinah gitu. Sania ya yang kasusnya itu ya. Tapi jadi pengalaman sih. Jadi Pak, sekarang lagi kok, Pak. kalau terhapus jangan usah panik, gitu. Tenang aja. Udah Masih biasa ada sekarang, Pak. Hah? Udah biasa. Nah, udah biasa kan. Karena kemarin belum ada pengalaman kan, ya kuliah di sini gitu, misalkan dari kuliah ini. Jadi sekarang nggak usah takut untuk kehapus. Jadi orang IT itu jangan takut. Jadi sebenarnya gini prinsipnya sih, selama itu kasusnya IT bukan tuyul gitu, bukan magic, bukan dukun, pasti bisa ada solusi gitu ya. Gitu. Jadi selama kasusnya masih berbasis IT bukan fisik ya. Kalau fisik sih agak berisiko gitu ya. Kayak misalkan, wah harddisk apa ditenggelamkan ke laut, ya sudah itu mah orang apapun juga nggak bisa ya. Harddisk murni nggak dikasih, nggak dibungkus, nggak disegel, pakai plastik atau apapun, ditenggelamin ke laut, ya udah semua orang juga itu mau udah mati. Selama dia basisnya adalah masih data digital, kita nggak usah takut, masih ada solusi gitu ya. Bukan tuyul, bukan dukun gitu. Gitu ya Sania ya. Sania atau Sanko gitu ya, bukan Sania itu merek minyak goreng. Terus berarti ini sama-sama lagi TA juga ya? Semuanya enggak? Lagi nyusun proposal, Pak. Oh, baru di tahap proposal ya? Iya, baru proposal. Semua berarti ini kan semester ber-7 ya? Nah, Kalau ini juga ada yang semester 5 juga. Oh, dan semester 5 ini. Oh, campur ya? Ya, mungkin ngambil ke atas ya berarti. Ganjil-ganjil. Nah, ini yang model elastis itu dia tergantung tadi sih. Yang 3 tadi ya, kondisinya mau berdasarkan keuangan, berdasarkan monitoring kebutuhannya, atau berdasarkan
oh saya butuh replikasi, butuh digandakan. Nah ini yang model digandakan kan di departemen, biasanya di departemen apa ya, BAA lah gitu ya untuk yang ijazah, terus yang ya nilai juga di BAA ya biasanya gitu ya. Benar nggak di TU-nya gitu ya? Di TU itu perlu digandakan, termasuk di keuangan juga biasanya seperti itu. Karena urusannya tadi ya urusan nilai itu ada yang ngehack. Ini contoh kasus yang kemarin saya ceritakan itu kan, dihack satu departemen ya sudah kan, untuk membandingkan bahwa nilai aslinya dia seberapa, bahaya kan nggak tahu gitu. Tapi kalau di backup, wah ini tiba-tiba muncul beda, akan dicek, oh ini bukan nilai yang aslinya gitu ya. Seperti itu. Nah ini berbagai service yang ada di load balancing, jadi bukan hanya resource ya, service-nya itu bisa aja security, bisa juga apapun lah yang bisa dibagi gitu ya, layanan yang diberikan. Nah misalkan tadi tergantung dari kebutuhannya, apakah butuh konsumsi apa namanya ya istilahnya rutinitas, atau dia hanya butuh normal-normal aja, atau butuh kondisi tertentu kebutuhan, misalkan ada hajatan conference atau apa ya, apapun lah hajatan yang ada di setiap departemen atau fakultas. Terus ini klasternya juga tergantung apakah kedokteran atau misalkan fakultas apa, tergantung kebutuhan juga ya ini. Terus replikasi biasanya ini tertentu sih yang tadi saya ceritakan, biasanya dari keuangan, dari BAA, nggak tahu di UPN istilahnya apa, BAA atau TU ya, nggak ngerti di saya. Tiap kampus beda-beda. Apa istilahnya BAA ya, yang ngurus itu? Ada yang tahu? Nggak tahu. Istilahnya apa itu? Nah ini contoh yang kasus cloud service consumer gitu. Jadi dia load balancingnya, nah ini yang ya sama aja yang ya, tadi ceritakan. Jadi tergantung departemennya, misalnya departemen 1 butuh virtualnya, butuh si networknya, apa butuh memorinya atau CPU-nya gitu ya. Jadi tergantung kebutuhan. Nah ini syukur kalau si resource-nya banyak gitu ya. Jadi misalkan ini yang departemen A, ini provider 1, provider 2, provider 3 dan seterusnya. Ini banyak provider kalau kayak gitu ya. Jadi ini tergantung apa namanya, siapa dan apa kebutuhannya. Ini ada yang modelnya gini juga. Dari 1A ini biasanya yang paling egois itu yang fakultas komputer. Wah, lu nurut aja ke gue lah gitu. Nggak usah minta-minta sendiri langsung ke sini gitu ya. Gue yang ngebagiin deh gitu, biar apa kebutuhan lu kan hanya sedikit gitu ya. Ada yang seperti itu. Jadi dikuasai oleh misalkan fakultas ilmu komputer kayak gitu ya. Ini hanya model-model aja maunya seperti apa. Jadi ini ya tergantung sih. Kalau ini lebih fair sih. Tergantung kebutuhan. Oh ini kapan butuh cloud? Oh saya butuhnya ini saat ada hajatan, yang ini nggak ada hajatan. Jadi ini otomatis sih kalau yang kayak ini. Semua dapat fasilitas gitu ya. Tetapi ini didasarkan kondisi tertentu. Ini kalau saya hajat, oh butuh ISP yang kedua nih. Ya sudah ISP ketiga dan seterusnya gitu. Ini lebih adil yang ini. Kalau yang ini istilahnya itu di alas gitu. Oh kamu mah nggak usah banyak-banyak lah gitu, ini aja. Terus yang ini yang apa, model yang cloud boosting arsitektur, dia dinamik gitu ya, tergantung dari apa sih istilahnya boosting ya apa ya parameternya sih, apalagi skala lah kayak gitu ya, tergantung dari skalanya yang dibutuhkan gitu ya. Ini lebih adil kayak gini karena semua dapat gitu ya, dari servis A semua departemen akan dapat gitu ya. Jadi si kebutuhannya adalah beli servis A aja,
Tapi si C mah dia langsung ke ini ke pusatnya gitu, boleh. Tapi yang lebih adil seperti ini sebenarnya, semua dapat tapi tergantung dari kapan dia butuhnya gitu ya. Nah, kalau yang elastis disk provisioning dia tergantung ini sebenarnya mirip yang tadi yang storage gitu ya, butuhnya berapa giga gitu ya. Nah, ini misalkan departemen ABC yang hijau ini dia butuhnya sama adil deh semua gitu 150 GB. Terlalu kecil sih segini. Jadi biasanya 2 tera gitu ya butuhnya. Tergantung dari departemennya. Tapi ini dibagi adil ya kalau kayak gini. Semua rata 3 departemen ini dapat 150 GB. Kayak gitu ya. Ini cloud-nya yang kotak abu-abu ini. Nah, ini server si cloud storage-nya gitu ya. Ada lagi yang ini alokasinya maksimum adalah 450, tapi penggunanya idle gitu ya. Dia nggak dipakai-pakai kan sayang gitu ya. Tapi kalau ini kebalikannya, ini maksimum banget dipakainya gitu ya. Tapi tidak adil gitu ya, penggunanya jarang dipakai juga yang ini, hanya 0 gitu ya. Alokasinya sebenarnya ini habis gitu ya, terbagi rata kalau kayak gini ya. Jadi belinya 450 GB tapi nggak dipakai gitu ya. Sudah udah dikasih sama-sama adil kan 150 masing-masing gitu ya. Kalau ini kebalikannya, dialokasikan sama rata tapi nggak dipakai-pakai. Kalau ini habis dipakai kalau ini ya. Ini juga nggak tidak dipakai kalau ini ya sama. Tapi alokasinya 0 gitu, padahal belinya pengen yang 450 gitu ya. Yang ini kalau kondisinya itu tadi mau dibayar berdasarkan kebutuhan gitu ya. Oh, saya belinya CPU-nya aja, ini memorinya aja. Yang warna abu-abu gede ini, kemudian yang hijau ini storage-nya departemennya gitu. Ini storage-nya ya, storage-nya mau berapa gitu ya. Ada yang dibayarnya berdasarkan kebutuhan gitu ya. Jadi ini si servernya ngomong, yang server nomor 1 ini nih, yang coklat ini agak kekuningan. Beli ini aja kalau lagi hajatan, beli storage sama memori. Oh, tapi kalau lagi kondisi darurat, kebutuhannya langsung ke hypervisor ini. Butuh yang jalur cepat gitu ya, nggak usah lewat server ini gitu ya. Ya berarti harus langsung lewat si hypervisor, lewati dulu si server ini yang warna coklat ini. Ya ini konsepnya sih, tapi kenyataannya pusing. Kayak gitu ya. Terus ada logical unit number. Jadi berapa misalkan yang primary primary storage, kemudian ada yang secondary storage di hard disk kan kayak gitu ya. Kalau saya ilustrasikan seperti itu. Jadi ini logical unitnya ada yang primary, ada yang secondary. Tergantung dari situasinya ya. Bisa digandakan gitu ya. Primary-nya maupun yang secondary storage-nya. Nah, ini ada yang modelnya seperti ini. Ini yang primary itu kan benar ya, primary itu dia semua dapat gitu, yang warna biru, pink sama keabuan gitu ya. Jadi ini dapat semuanya. Yang departemen yang secondary-nya juga dapat gitu ya. Jadi ini transaksinya ya tergantung dari kebutuhan yang primary atau yang secondary, tapi semua dapat yang primary-nya gitu ya. Secondary juga dapat. Beda dengan ini, dia hanya secondary aja gitu. Primary-nya nggak perlu, ada yang model kayak gini juga. Gitu ya. Terus replikasinya juga tergantung. Ini kalau model replikasinya butuh
butuh digandakan nggak nih, mirip yang departemen A, si primary-nya digandakan, si secondary-nya juga digandakan gitu ya, si sekundernya gitu ya. Karena kalau enggak ya bahaya. Kalau nggak digandakan, misalkan tadi data sampel pemeriksaan COVID, itu kan datanya harus disimpan kan, bukan hanya di kertas gitu ya. Nah ini harus tergantung departemen, misalnya fakultas kedokteran, butuh nggak gitu ya. Kalau butuh ya disimpan. Nah ini beberapa kasus yang harus dipelajari sih sebenarnya. Tapi ini cukup di remote aja gitu ya, modul-modulnya. Jadi silakan dieksekusi contoh-contoh latihan ini kalau mau eksperimen gitu ya. Jadi butuh yang namanya ETN ini nih. Jadi ETN itu dia semacam software bukan software sih, model untuk remote modul-modul ya. Seperti itu mungkin materinya, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini hanya untuk contoh kasus ini autornya ya. Banyak buku yang sudah ditulisnya. Silakan ada yang mau didiskusikan, dipersilakan. Oh ini Pak, Ya, saya silakan. mau nanya figur 11.13 Pak. Figur apa? Oh ya, gambar ya. 11, 13. Di sini katanya kan dijelaskan bahwa konsumen itu akan dikenakan biaya dari hal yang dari provider yang ditetapkan. Padahal yang dibutuhkan konsumen itu enggak segitu besarnya Pak. Ya. Tapi dari Amazon yang saya pelajari, di situ dia penggunaannya itu berdasarkan apa yang dia gunakan, itu berarti tergantung kebijakan dari pembuat aplikasinya. Iya. Oh, yang Amazon itu web server ya? Iya, Amazon Cloud, AWS. Amazon Cloud itu ya. AWS ya. Nah, itu juga tergantung dari si corporate providernya sih, mau minta berapa kita yang dibayar paketnya gitu ya. Biasanya kalau seingat saya waktu dulu di Jepang yang pakai AWS itu dia dibayar kalau paket kita dipakai gitu. Kalau nggak dipakai itu nggak dibayar kok. Itu yang enaknya si AWS itu. Iya. Jadi dibayar kalau dipakai. Ini misalnya kalau kasusnya idle ya, nggak dipakai itu 0. Tapi sebenarnya udah disediakan penggunaan maksimum sampai 450 giga untuk dibagi rata ke 3 departemen gitu ya. Kayak gitu. Jadi kalau AWS itu enaknya gitu, kalau nggak dipakai nggak dibayar. Saya bilang hebat juga servisnya gitu ya. Ada yang juga ibaratnya kita nyoba dulu terus baru nanti bayar belakangan. Ya, ada yang gitu. Tapi hebatnya gini, jadi misalkan pakainya yang sedikit, ya sudah dibayar sekali, tapi dia nancep terus gitu sebenarnya. Si koneksinya gitu ya. Koneksi dari AWS itu nancep terus, tapi dibayar tiap bulan kalau berdasarkan penggunaan. Jadi bukan berdasarkan paket. Kan kalau paket modelnya yang ini ya. Ini yang paket ini sebenarnya yang 13 ini sih sama ya. Nah, modelnya yang kayak gini. Gitu. Kalau yang dia dibayar berdasarkan penggunaan. Ini yang model AWS yang ini, tapi kalau yang ini model paket. Dipakai atau enggak, ini harus dibayar. Yang atas ya. Yang 13 ini nih. Dia dipakai ataupun nggak dipakai tetap dibayar full. Tapi kalau yang ini model AWS menurut saya. Dia nggak dipakai nggak dibayar. Walaupun sudah dialokasikan 450 GB untuk sama rata gitu ya. 3 departemen 150 masing-masing ya gitu. Ini yang AWS yang ini sebenarnya. Dia kok nggak dipakai-pakai padahal sudah dialokasikan loh. Tidak dialokasikan kalau ini ya. Kalau ini tidak dialokasikan tapi tidak digunakan gitu. Ini yang model AWS.
Nah gitu. Ya gitu ya, siapa Sabil ya? Pak. Ada lagi yang ditanyakan? Lagi TA bikin apa juga? Ini juga jaringan Sabil enggak? Saya TA-nya tentang aplikasi web, Pak. Aplikasi apa? Aplikasi web. Oh, web ya, iya. Ya, setiap orang beda-beda. Kalau di apa di Google ini Jimit itu bisa yang kayak di bioskop itu ya, pakai duduk kursi gitu, pakai ini Jimit atau ini ya? Atau di Zoom sih itu? Zoom ya? Di Zoom, Pak. Di Zoom itu ya? Yang bisa orang pakai pada duduk-duduk kayak di bioskop. Jadi ada template to start icon cam kita kayak orang duduk ya, Pak ya? Iya, harus dipakai itu template-nya. Kalau di ini nggak bisa ya, di apa, di Google Drive ya, di Jimit ya. Pak mau bertanya Pak. Iya, silakan Tiara. Buat load balancing tadi Pak, ada nggak sih Pak kayak kekurangannya? Karena kan dia kan ngebagi layanan ya. Mungkin ada data loss nggak Pak kira-kira karena kita ngebagi layanan gitu? Nah, itu data loss tuh ketika gini misalkan digunakan si load balancing saat kondisi khususnya yang saat ini ya, kondisi tertentu gitu ya. Jadi ini yang berisiko tuh ketika kondisi tertentu dan semua resource di saat nggak di load balancing sebenarnya itu dilepas begitu aja gitu. Itu yang paling krusial kan. Tapi ketika di load berisikonya hanya saat di yang slot yang si load balancing tadi dia semua pada peak gitu. Yang satu lagi peak, yang kondisi normal, yang load balancing 25% itu kondisi peak juga gitu ya. Itu yang berisiko gitu ya. Makanya bisa jadi begini. Oke lah demi sebuah hajatan gitu ya. Seperti itu ya, demi sebuah hajatan yang si kondisi tertentu ini dinaikkan deh jangan 25% menjadi 50%. Kalau kita hanya punya satu provider gitu ya. Biasanya kan 75-25. Ini anggap yang rutin dikurangi deh jadi sama rata 50-50. Nah, gitu ya. Tapi ketika si admin bisa ngebaca bahwa yang peak yang kondisi tertentu ini dia sebenarnya melebihi dari 50 gitu ya. Dia bisa jadi kebalik 75 dan yang rutin 50 gitu ya. Ini kan harus memainkan ya resikonya si yang rutin harus berkurang ketika si yang peak yang kondisi tertentu ternyata melebihi hampir mirip dengan rutin gitu 75% gitu ya. Nah, resikonya si yang normal rutinitas itu dibuatkan dalam 25% juga gitu ya. Jadi dibalik gitu ya. Jadi ketika ini lagi peak si yang tertentu ya sudah resikonya harus dibikin 75, dibalik yang rutin menjadi 25. Memang jadi blunder ya. Yang normal rutin jadi ya pasti terganggu sih kayak gitu. Kayak gitu Tiara. Apalagi kalau misalkan dalam kondisi banyak serangan gitu ya. Contoh misalkan kalau mau pemilu yang misalkan Indonesia nanti mau pemilu yang e-voting gitu ya. Mestinya sih terdistribusi kalau saya bukan terpusat. Sekarang kan kasusnya entry data aja terpusat kan, benar nggak? Ya kan? Di entry dari TPS, bukan dari TPS, dari kecamatan sih, TPS hanya merekap di entry di kecamatan, dari kecamatan dikirim ke pusat kan. Ini nggak benar juga menurut saya sih. Mestinya tetap di entry-nya dari TPS dulu. TPS bukan entry sih, mestinya langsung votingnya ya. Pakai touch misalkan saya memilih si A, si pemilihnya ya, si pemilih memilih calon A, udah tercatat di situ kan. Tercatat di situ, direkap, diumumkan. Mestinya beres sih hari itu gitu ya. Mestinya kalau manajemennya benar. Jadi nggak ada istilah lagi
di TPS dihitung manual, sementara di kecamatan dihitung entry, yang pasti bakal crowded gitu. Mestinya didistribusi mulai dari TPS sudah di entry secara komputer gitu ya, computerized gitu. Jadi ngerekapnya sudah jelas. Direkap di kecamatan itu sudah terkomputerisasi dan sudah siap diupload ke pusat misalkan. Itu yang manajemen yang makanya saya heran kemarin. Ya kalau semua serba terpusat di kecamatan gitu ya, dari kecamatan ke ke server pusat KPU ya matilah gitu. Bayangkan berbeda dengan kasusnya sudah direkap per TPS, wah itu lebih keren menurut saya. Jadi ketika ada data yang salah tuh akan di tracingnya lebih mudah kan gitu ya. Ya kan? Jadi mudahnya ini nggak rata nih, misalkan ketika direkap di desa dulu, di desa ngumpulin seluruh TPS, seluruh RW gitu ya, dari RW-nya, wah ini ada yang masalah nih. Jadi di tracingnya nggak sampai ke kecamatan gitu, di kecamatan sudah mulai bersih lah, gitu ya. Bahkan dari desa pun mestinya sudah bersih gitu ya. Oh bersih nih, nggak ada yang data yang nggak benar gitu kan. Oke, baru ke kecamatan. Kecamatan udah data bersih itu ya, nggak ada komplain. Makanya saya heran kemarin ketika kasus yang pemilihan itu gitu. Wah ini pasti kacau menurut saya. Dan benar kan. Si calon A protes, wah saya kok di sini beda, yang munculnya beda di KPU-nya. Ya itu gara-gara manajemennya yang nggak tertib sih gitu ya. Nah gitu. Ya mudah-mudahan sih. Ya ada lagi secara. Berarti memungkinkan nggak Pak kalau Indonesia pakai voting online Pak? Apa pemilu online? Sangat memungkinkan sih gitu kalau sumber dayanya disiapkan menjelang 3 tahun berikutnya gitu. Jadi misalkan pemilu berapa 2024 gitu ya, dikurangi 3 berarti sekarang sih. Kalau di kita kan kebalik gitu, disiapkan saat itu juga. Wah ini yang menurut saya ya kacau gitu. Atau kadang undang-undang pemilunya, jadi kan yang namanya pemilu itu baru diciptakan 1 tahun saat tahun depan mau gitu. Jadi sekarang misalkan 2023 tahun depan mau pemilihan, baru tahun ini disahkan, bahkan lelet lah, lemot undang-undang pemilunya gitu ya. Itu yang saya heran gitu di Indonesia itu ya. Makanya menurut saya punten ya, kalau dari prediksinya kalau modelnya seperti itu nggak akan maju-maju sih. Tapi kalau misalkan disiapkan dari sejak terpilih yang pejabat barunya, pemerintahan barunya, nah tahun depannya sudah disiapkan untuk periode berikutnya gitu. Jadi itu pasti sumber dayanya akan mantap menurut saya ya. Gitu. 3 tahun lah paling mentok 3 tahun dari sebelum pemilihan sudah disiapkan. Kan semua nggak berpikir ke sana gitu ya orang. Tiba-tiba gagal lagi ini terus sebuah gara-gara disatukannya, iya udah disatukan terus model IT-nya juga salah gitu. Maksud disatukan gini, pemilihan pilkada kemarin itu ya lupa lagi sih. Presiden kemudian pemilihan DPR gitu ya disatukan, nanti bahkan katanya mau disatukan lagi dengan pemilihan daerah kan, bupati, gubernur, wali kota kayak gitu. Wah ini tambah kompleks kalau nggak disiapkan dari 3 tahun ke belakang gitu. Kenapa? Saya belajar banyak sih dari negara luar ya, dari Amerika, dari Inggris dan dari Jepang. Kalau menurut saya sih itu 3 negara besar yang jadi benchmark untuk dari sisi manajemen manajemen hukumnya, dari manajemen semua manajemennya sih, manajemen IT-nya gitu ya. Apalagi mereka negara besar kan gitu ya. Nah kita negara kecil, penduduknya besar, sumber dayanya sedikit, bukan sedikit sih, yang bagusnya sedikit maksudnya. Itu yang berisiko menurut saya. Ya nggak seimbang lah membandinginnya gitu. Mereka yang besar aja persiapannya sejak 3 tahun sebelum dimulai. Hanya ketika mereka pemilu, coba lihat di Amerika, ada nggak yang komplain gara-gara salah tabulasi, salah entry? Nggak ada di sana tuh. Ya 1-2 wajar mungkin kelelahan gitu ya. Tapi nggak sampai sekian persen di daerah ada pemilu ulang gitu kan, nggak ada di sana. Karena persiapannya apalagi di Jepang gitu. Wah itu sudah mereka sudah tanggung jawabnya sih sebenarnya. Merasa memiliki gitu ya. Oh
saya berperan sebagai IT manager dari sekarang sudah disiapkan untuk simulasi dulu misalkan seperti itu. Menurut saya sih harus gitu ya. Nah itu sebenarnya kembali lagi ke manajemen ya, manajemen dari tim IT-nya nggak disiapkan secara matang. Terus manajemen satu lagi dari undang-undangnya baru dibuat 1 tahun sebelum pemilu dimulai gitu. Kan tim IT juga mengikuti ke sana kan ya, ke undang-undang itu kan. Apakah pemilunya langsung atau enggak, atau pemilunya serentak. Nah, istilah serentak bupati gubernur itu tambah pusing menurut saya. Kalau hanya modelnya sangkuriang gitu, dadakan gitu. Akan lebih kacau menurut saya. Ke sana ya kacau lagi kan ke pemilu lagi gitu. Ke yang terlibat ya khususnya para caleg, saya mah nggak ada untungnya gitu ya. Ngapain gitu ya. Gitu. Jadi ini kembali sih sebenarnya kalau generasi muda ini nanti jadi pasti bakal tua juga kan, saya juga bakal tua, kalian juga bakal bakal dewasa, terus bakal menua juga kan. Mestinya sih ya kayak gitu. Jadi kenapa undang-undangnya baru disahkan ketika tahun-tahun terakhir menjelang pemilu? Karena ya politik gitu ya, kembali ke tarik ulur, kepentingannya gitu ya. Itu yang rusak sih di kita tuh. Tapi kalau fokus ke manajemen IT-nya, itu akan bagus gitu. Jadi manajemen IT itu sebenarnya nggak harus tergantung undang-undang tadi, mestinya ya. Tapi sudah siap 3 tahun sebelum dimulai gitu. Gitu. Itu yang berbeda sih. Oke, ya itu mungkin dari saya sih. Ada lagi silakan. Gitu ya Tiara ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Pak, mau tanya Pak. Iya ya. Perbedaannya cloud computing sama data center itu apa Pak? Cloud computing sama data center. Kalau data center tuh di ininya, di usernya, gitu. Di user tuh maksudnya sudah dialihkan ke usernya gitu, ke pembelinya gitu. Ya kan? Data center tuh bisa juga dibuat dalam bentuk cloud, bisa juga di dalam Bentuk server. Satu server milik sendiri gitu ya, bukan milik cloud gitu. Data center tuh. Tapi istilah data center ini sudah dimiliki oleh departemen gitu. Maksudnya si pembelinya lah gitu. Kalau dia mau cloud gitu ya. Tapi kalau dia mau bikin sendiri si servernya, berarti itu data center sendiri gitu ya. Oh, berarti maksudnya data center itu adalah bentuk sebuah layanan ya Pak? Data center ya layanan gitu. Tapi dia dimiliki oleh setiap organisasinya lah, bukan pembeli. Saya nggak enak kalau ngomong pembeli ya. Gitu. Jadi dimiliki oleh si organisasi tertentu, ya organisasi kampus, organisasi apapun, perusahaan gitu. Ya kan? Data center ini bisa model cloud, bisa model yang standalone sendiri gitu ya. Gitu. Si data center beli ke cloud, ini buatkan dong resource untuk data center kami, bisa seperti itu. Bisa juga kami yang buat deh si servernya, nggak usah di cloud-kan gitu. Bisa seperti itu. Oke. Iya, ada lagi silakan. Ini pada diem, Dwi Setio, Rifki, Holy Ride. Holy Ride biasanya ramai juga nih. Lagi kemana? Nyimak aja dulu Pak. Oh, lagi TA bikin apa, Holly? Algoritma neural hash sama ONNX untuk deteksi clickbait. Oh iya. Berarti itu lebih ke image processing ya? Enggak. Image processing sama hashing sih Pak. Iya, image processing sebenarnya. Iya. Yang lain ada yang ke ini juga, ke cloud atau maksudnya ke security ada? Selain Tiara sama siapa ya tadi? Siapa Aris ya, dan Ma Aris ya di sini ya? Ada nggak? Beda kelas ya, saya nggak ngerti. Oh ini ada Aris Dwi ya ini ya.
Ada, Pak. Ya Aris ya bener ya tentang ini juga security kan ya. Saya lebih ke digital forensiknya, Pak. Oh ya ke forensiknya kan iya. Ya security juga kan maksudnya. Terus siapa lagi ya di sini yang security? Raina, Kakana, Rai. Mana Raina? Anissa. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, silakan. Ada lagi nggak? Ada lagi yang ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ada lagi silakan yang mau ditanyakan. Pak, silakan. Ya. Saya banyak, tapi di luar cloud sih, Pak. Ya, nggak apa-apa. Sebenarnya saya sama Steven pengen mau nanya, cuma dia malu Pak katanya mau nanya. Stephen Marcelino itu ya? Iya, Pak. Kamu kalah sama perempuan. Malu. Ini Pak, kan kita tugas proposal kita kan. Oh iya. Sebentar saya bingung antara istilah tugas proposal dengan TA itu sebenarnya sama nggak sih? Kalau tugas akhir kan dia untuk semester ini ya akhir. Pak. Iya, terus semester akhir. Kalau proposal itu cuma bab 1, 2, 3-nya aja Pak. Ah iya, belum ada hasil ya. Iya. Nah, jadi pokoknya proposal saya sama Steven itu sebenarnya hampir mirip Pak. Kita sebenarnya saya ganti Pak, kan kemarin saya tuh yang yang pengolahan citra itu ya Pak. Security itu. Cuma kan kita ganti jadi mobile forensik. Nah, untuk data mobilenya itu kan kita nggak bisa pakai HP sendiri Pak. Itu kira-kira bisa nggak sih Pak kalau kita ngambil dari misalkan dari pihak ketiga gitu Pak? Bisa aja kalau dia menyetujui sih. Gitu. Itu biasanya dari mana ya Pak? Tapi sebenarnya ada simulator sih sebenarnya. Oh gitu Pak? Iya, ada simulator yang bisa dioprek sih. Oh apa itu Pak? Gitu. Soalnya kalau dari kepolisian harus kayak semacam magang di sana dulu Pak. Iya. Jadi tapi nggak boleh bawa datanya. Iya nggak boleh lah jelas. Tapi sebenarnya bisa juga pakai yang tools juga gitu. Istilahnya simulasi gitu ya. Nggak harus pakai yang live si fisik handphonenya gitu ya. Gitu. Jadi bisa kalian pakai yang namanya beberapa tools gitu ya. Ada yang disebut ADEL. Jadi ADEL tuh Android Data Extractor Lite gitu. Saya dulu pakai itu. Terus ada yang juga FTK Imager jelas dipakai sih itu yang umum ya, bukan hanya di mobile gitu ya. Terus ada juga dulu saya pakai yang iPhone tuh lupa ya, bentar saya cari dulu. Yang iPhone tuh ada yang namanya Elcomsoft iOS Forensic Toolkit. Jadi kalau mau dulu saya waktu di China lomba sama training tuh satu yang Adele, satu yang Elcomsoft. Jadi cari aja tools itu. Gitu ya. Terus handphonenya $1.400 ya, Pak? Kenapa? Harganya $1.400. Ya nyari yang bajakan. Ya benar-benar Pak. Ada kok pasti itu Elcomsoft seingat saya kalau di Salman ITB itu banyak sih di jalanan. Di Jakarta lebih banyak misalnya sorry off the record ya. Bukan saya ngajarin ngebajak ya, tapi untuk penelitian kayak gitu ya ini diam-diam aja, kalian nggak usah cerita bahwa itu harus beri license gitu ya. Tapi ini untuk pembelajaran kan gitu. Iya Pak. Kalau nggak begitu Pak, Indonesia akan repot dan kalian juga nggak akan berkembang kan, kecuali mau beli beneran disediain oleh kampus gitu ya. Itu lain hal lagi kan. Tapi sangat nggak memungkinkan kan, bener nggak? Kalau kampus yang nyedain ya, bener nggak? Betul Pak. Misalkan kamu suruh beli yang namanya ADEL, Android Data Extractor Lite gitu ya, nggak mungkin kayaknya deh. Atau pakai WhatsApp Extract atau Skype Extractor gitu, itu banyak tools gitu. Dulu saya pakai, yaitu yang ADEL satu sama yang Elcomsoft. Itu dulu saya pakai 2 itu sih.
BlackBerry-nya hanya sekilas, lupa lagi ya yang BlackBerry itu karena nggak dipakai lagi sih ya. Di sana kan waktu training dipilih, bukan memilih siapa namanya, dilepas aja sok mau yang pakai yang mana gitu. Tapi karena lagi tren adalah si iOS, dan di Jepang tuh kebanyakannya iOS, bukan pakai yang apa, bukan yang pakai yang si Sony gitu ya, bukan Sony kok. Sony apa? Pasti pakai Android kan gitu. Berarti kalah dong Sony di kampungnya sendiri. Iya kalah gitu, orang Jepang tuh sekarang sudah kayak Amrik sih menurut saya. Lebih memilih apa iPhone gitu. Serius ya kalau ngomongin ya. Mahasiswanya coba lihat pakai iPhone semua. Bukan urusan kaya atau enggak di sana tuh, tapi urusan trust sih sebenarnya. Gitu ya. Jadi kalian kalau di Indonesia masih kalian apa istilahnya sultan lah pakai iPhone gitu ya. Saya pakai handphone Cina, ini orang melarat gitu. Kalau di Indonesia masih pakai gitu kan. Gitu ya. Tapi di Jepang udah nggak ada istilah kayak gitu sih. Semua orang mahasiswa terutama ya sudah pakai iPhone kok. Nah handphone Cina malah nggak ada di sana, nggak laku. Handphone Korea diganti itu gini. Jadi dia masuk sih sebenarnya ke Jepang Samsung kayak Samsung dan LG gitu ya. Tapi nggak dimunculkan di depannya tuh LG atau Samsung. Hanya seri aja misalkan Samsung apa? 7 Note gitu ya. Note 7 misalkan. Ya kan? Ditulis aja Note 7 tapi di belakang, di punggungnya bukan di depan. Jadi orang pas beli tuh ini merek apaan sih nggak tahu kan orang, nggak ada tulisan Samsungnya gitu. Jadi nggak menarik gitu, hebat. Tapi kalau yang Sony pasti dia di depan. Tapi tetap walaupun dimunculkan Sony-nya nggak selaku yang iPhone gitu. Saya sih pernah survei ke mahasiswa kenapa bukan lebih ke style sih, tapi mereka lebih ke kebutuhan orang Jepang tuh. Bukan juga ini nggak cinta negara dong Sony gitu. Nggak gitu juga. Sekarang udah mulai dia terbuka bahwa kebutuhan lebih utama dibandingkan apa memilih produk negara yang nggak bermanfaat buat dia gitu. Misalkan seperti itulah kalau bahasa umumnya kayak gitu. Mungkin hampir 90% mereka pakai iPhone. Coba aja lihat mahasiswa Jepang. Saya juga heran ini Sony-nya bisa kalah gitu. Terus kenapa nggak pakai Sony? Ya dia jawabnya gitu, karena kebutuhan beda gitu. Android kan Sony itu, ya kan? Lebih nggak aman, ya jelas lah open source tuh kayak gitu, nggak aman dibandingkan yang iPhone. Terus ya ditanya juga pas kembali ke Indonesia sih pakai ini kan apa sih Redmi gitu. Kenapa ya saya mah nyari yang murah aja gitu. Karena handphone tuh mirip kacang sih menurut saya gitu. Mirip gorengan. 2 tahun juga udah usang kan gitu ya. Jadi ngapain beli yang mahal? Gitu. Yang penting teknologinya mirip. Nah, itu. Ya kan? iPhone beli 25 juta, 20 juta, terus cuma 2 tahun nanti muncul lagi yang generasi baru. Investasinya nggak berdaya guna gitu. Gitu. Jadi saya pun pakai handphone Cina di Indonesia gitu. Karena di Indonesia sudah mirip di Cina gitu ya. Nggak mirip di Jepang gitu ya. Udah beli yang murah aja gitu. Kalau di Jepang bedanya gini, yang Sony mirip harga iPhone. Yang Cina, yang Samsung LG nggak ada harganya dan kelasnya bukan kelas fasilitasnya sedikit, fiturnya sedikit gitu ya. Ya sudah, daripada antara 11 12 yang milih yang nomor 11-nya kan si iPhone gitu. Jadi kayak gitulah. Sony nomor 12, iPhone nomor 11 gitu. Ya udah, pilih nomor 11 kan gitu. Harganya nggak jauh beda. iPhone di sana lebih murah ketimbang di Indonesia. Nah itu yang tadi pertimbangan saya. Di sini mungkin yang iPhone Pro sekarang 12 ya. Berapa sih 12 jutaan mungkin ya? Iya kan sekitar segituan ya. 13 sekarang Pak. Ya anggap 13 juta kan. 13 juta di sana 80.000 yen, 8 jutaan. Dulu zaman saya ini sepaket operator ya. Kenapa? Sepaket sama operator kayak Docomo gitu ya. Ada yang bundling, sekarang udah nggak bundling, udah lepas kok mereka. SIM free istilahnya ya. SIM free itu bisa
masukan oleh SIM card apapun. Kalau dulu zaman saya masih ingat dulu zaman masih iPhone 6 Plus dan 6 biasa gitu ya. Terus dibandingkan dengan yang di sini, saya tanya ke orang di Indonesia berapa sih di sini? Harganya di Indonesia masih 15 juta. Di sana berapa? Kalau dirupiahkan 9 juta. Sementara yang Sony berapa? Hanya 8 jutaan ya kalau dirupiahkan. Ya kayak itu 11-12 tuh gitu. Saya tadinya mending Sony asli Jepang kan, tapi pas dibandingkan fiturnya juga Android, keamanannya juga bersiko, ya sudah, saya lebih memilih iPhone juga. Makanya benar orang Jepang tuh realistis gitu ya. Jadi bukan masalah, nggak cinta negara, tapi ini realistis gitu. iPhone tetap lebih hebat menurut mereka gitu. Dan emang iya kan, bukan karena gengsi gitu. Kalau di kita coba kalian pakai iPhone 12 gitu sekarang ya. Wah ini Sultan, bener nggak disebut gitu kan? Wah ini Sultan apa gitu. Sultan Batugana gitu. Almarhumnya. Tapi di sana nggak ada istilah kayak gitu sih gitu. Itu urusan privasi orang, mau pakai yang handphone China pun nggak ada yang ini, kok nggak ada yang usil. Cuman pas kembali ke Indonesia, dulu pas kembali juga lupa, Mas Riz kok pakai iPhone keren banget. Keren apaan? Saya bilang ini udah lama kok. Dan saya apik pakainya. Jadi masih awet, bisa dipakai ke Indonesia. Sampai ganti baterai pun di Indonesia. Itu. Ada lagi? Ya gitu ya Tiara. Jadi pakai itu aja tadi yang apa Ecomshop gitu ya. Ecomshop sama yang Adele. Jadi ini bukan Adele apa penyanyi Inggris itu. Android Data Extractor Lite gitu ya. Ya Pak, terima kasih Pak. Kan suka main ke ini nggak? Ada tuh orang Adele, kok nyebut Adele. Tiara orang Jakarta bukan ya? Iya Pak. Jakarta kan, nah enak. Di Jakarta nggak tahu di Blok M, Glodok apa sudah buka? Atau di online deh, cari-cari. Di Tokped banyak tuh biasanya. Ya kan? Kalau nggak di Bandung banyak. Suka ke Bandung nggak? Saya juga orang Bandung, Pak. Ah, orang Bandung? Iya, papa saya orang Bandung. Di daerah mana? Di Kopo, Pak. Ya itu Kopo deket tuh ke Kopo itu mungkin ya. TKI itu ya, Taman Kopo Indah, daerah sana. Jauh Iya, sih. Pak. Saya juga sering main ke Telkom kok, Pak. Telkom University. Iya. Oh, banyak gaul juga, Mas. Ya Iya, udah. Pak. Tanya aja ke teman-teman Telkom pasti tahu. Aduh, iya siap, Pak. Itu pokoknya kalau udah main ke dekat ITB itu pasti banyak yang tiap hari standby kok software bajakan, tinggal nanya aja. Biasanya dia kalau nggak spesifik, dia biasanya masuk ke utility gitu ya. Jadi artinya si software tersebut nyatu dengan software-software lain, biasanya dengan antivirus, nyatu dengan software lain lah, pokoknya macam-macam gitu. Biasanya kayak gitu kalau Ecomshop. Gitu. Tapi enak gitu, udah ada cracknya. Ini khusus buat riset ya. Kalau sulit harus beli ya. Kalau mau beli 1.400 US ya terserah sih gitu ya. Ya kan? Berarti sekitar berapa ya? Kali ini ya, kali 10.000 berapa tuh? 14 jutaan ya. Mau nggak? Gitu ya Tiara. Sama siapa tadi? Stephen di Jakarta juga. Halo Stephen. Halo Pak, kedengaran nggak suara saya Pak? Di Jakarta juga? Iya Pak, di Jakarta, di Tangerang saya Pak. Tangerang ada nggak yang software kayak gitu? Di sini sih nggak ada Pak yang jual-jual di pinggir di jalan Pak. Kebanyakan jualnya di Tokped, di Shopee gitu Pak. Iya di online ya. Jakarta tuh bisa. Nggak tahu yang di Glodok itu, tapi juga sulit sih Glodok ya. Berisiko. Yang di pinggir jalan jual kondisi buku, maksudnya Pak. COVID kayak gini. Ya. Di Bandung masih bertahan kayak gitu. Jadi sebenarnya Bandung sudah segala ada sih menurut saya. Apa representatif lah gitu Bandung. Bahkan orang Surabaya teman saya dulu ya dari ITS, dari Jogja heran
Terus nitip dong, gue beliin ini. Ngapain sih bilang? Di Jogja kampus gede nggak ada katanya. Kok heran saya bilang. Terus ya beliin, kirim sana gitu. Bisa gitu sih. Nah ini Tiara yang sering main ke Bandung bisa main ke sana daerah Ganesha ya. Tiap hari kok nongkrong, minggu pun buka dia. Sampai maghrib lah atau sampai jam 5 aja. Gitu. Ini buat ini ya simulasi kayak gini-gini. Termasuk misalnya tadi yang software Get Database kayak gitu itu lengkap, khusus software yang forensik kayak gitu ya. Termasuk tadi yang Elcomshop sama si Adel bisa dicari sih sebenarnya. Tapi software kayak gini biasanya kalau di online misalnya kayak di Tokped gitu online shop belum tentu ada sih. Lebih enak main ke yang kayak gitu, yang apa tongkrongan kaki lima kayak gitu. Bisa kita milih suka-suka. Ada lagi silakan. Bisa open ini dulu nggak? Apa webcamnya biar saya screenshot untuk kehadiran ya. Silakan di speed on. Ini pada standby di Jakarta berarti ya? Di Jakarta apa ngekos berarti ya? Itu. Yang jual ya bukan mahasiswa lah, perusahaan juga. Gitu ya. Ini Rifki pada kemana nih? Saya ngecek tuh orangnya ada atau enggak gitu aja sih. Sania, Dwi Setio. Ngecek aja orangnya lagi kemana. Kadang ada yang ditinggalin aja gitu. Apa AFK, away from computer gitu, from keyboard. Nah itu yang menyebalkan. Mahasiswa dipanggil-panggil, udah selesai. Baru komplain, Pak saya nggak di absen loh. Kamu kemana? Lagi ke toilet katanya. Ya udah saya panggilin aja deh satu-satu kalau gitu. Saya share ya ininya apa presentasinya. Pak, tapi di Bandung udah kuliah offline, Pak. Ada apa? Di Bandung udah kuliah offline, Pak. Di Bandung. Di Bandung belum offline, beresiko yang kayak TLU ini nggak mau juga sih. Di UPN Hybrid udah pun mulai, nggak Pak. mau. Kenapa? Di UPN udah mau mulai, Pak, tapi 50% sepertinya, Pak. Oh gitu. Ya saya nggak bisa sih, paling kalau nggak ya mending nggak ngajar aja. Ini dulu ya apa? Ini dulu deh. Screenshot dulu ya kehadirannya buat bukti. Ini pada kemana nih? Taufik, Ruli, Sekar Ayu, Zulfan, Dimas, Michael, Siti Anissa, Arya, Gede, Angga. Ini seleb Bastian. Apa seleb ya bacanya? Bukan seleb ya? Kaleb kayaknya baca. Kaleb ya, bukan seleb ya. Satria Labib, Anissa, Satrio Joyo, Albesti. Tidak on cam, lagi di mana tuh? Ayo. Lagi mandi bisa jadi. Oke, siap. Rusak. Mana nih? Ruli, Arya. Oke. 1, 2, 3. Smile. Oke, sip. Satu lagi deh, freestyle. 1, 2, 3. Senyum juga freestyle kalian kan? Gitu. Ini Sania ketawa kenapa? Lagi di angkasa ya. 1, 2, 3. Hahaha. Oke, sip. Oke, saya share yang nggak hadir siapa nih? Ininya belum di-share. Ada Sania, ada Sanko, ada apa lagi Bimoli gitu. Sorry. Mana share-nya? Ini salah ngeklik lagi. Raina orang mana? Raina tuh lupa, orang Bandung bukan ya? Orang Purwakarta, Pak. Benar Sunda kan ya, saya tuh orang Sunda. Purwakarta SMA mana dulu ya? 1. SMA 1. Ya. 2 minggu lalu saya main ke Sadang sih, udah rame. Iya, Pak. Sadang. Soto Sadang tuh udah tutup ya ternyata.
digantinya dengan Raja Soto. Wah. Nah ini dia. Tinggal di Purwakarta atau di ini sekarang di Jakarta ngekos? Tinggalnya di Depok, Pak, tapi orang Purwakarta. Oh, iya ya. Di Depok tuh sama orang tua maksudnya ya, bukan ngekos kan ya? Ngekos. Bukan, enggak. Rumah. Oh iya, rumahnya. Bukan ditinggal di Purwakarta lagi berarti ya orang tuanya. Arya Rangga ada. Hadir, Pak. Sabilillah Hadir, Pak. ada ya. Stephen ada. Hana ada nggak? Ini Hana. Bunga Hana teh. Ini bahasa Jepang Hana. Ada Hana. Nggak kelihatan ya nama Hana. Sania ada, Tiara, Aris ada. Herlangga ada nggak? Tadi nggak kelihatan ya nama Herlangga. Ada Herlangga. Herlangga nggak nyebut. Satrio Joyo ada, Holy Red ada, Raina. Ivan, nah ini Ivan ada nggak? Nggak ada ya Ivan ya? Ivan sudah meninggal, Pak. Waktu Nggak ada ya? Nah. Fernaldi ada? Nggak ada. Sekar ada. Dimas Perdana ada? Hadir, Pak. Oke. Irham? Nggak kelihatan ya? Bagas? Ini Bagas kemana juga nih? Hadir, Pak. Oh ada. Anissa Rizky? Hadir, Pak. Siti Anissa? Hadir, Pak. Albesti ada ya tadi ya? Akmal, biasanya ini Akmal ramai juga nggak ada ya? Akmal ada? Ada, Pak, hadir. Satria Labib ada ya tadi? Anggita ada nggak? Ada, Pak, hadir. Oke. Alpin? Nggak kedengeran ya tadi Alpin. Ruli? Hadir, Ini, Pak. oke, laki-laki. Dwi Setio ada ya tadi Dwi Setio? Ada Dwi apa? Pak? Oke. Nama Dwi itu ada dua ya tadi? Oh ini Dwi Prasetyo ya, Aris Dwi. Aldio ada nggak Aldio? Hadir, Rashid? Pak. Oke. Muhammad Taufikur Rahman? Hadir, Pak. Oh, kok. Rifki Wibowo? Hadir, Pak. Gede Angga? Ada Hadir, ya? Pak. Zulfan? Hadir, Pak. Michael Aurelio? Hadir, Pak. Raka? Wahyu Raffi Syah ya? Nggak ada ya? Kaleb tuh Saleb bacanya nih? Kaleb, Pak. Kaleb ya Sebastian? Oke. Iya, Pak. Oke, jadi yang nggak hadir hanya Raka, Alpin, Irham, Fernaldi, dan Ivan. Ada lagi ke atasnya. Herlangga sama Hana. Hana nggak ada ya bener ya? Oke, saya simpan. Oke, itu aja mungkin ya pertemuan kita kali ini. Kalau nggak ada yang tanyakan, kita close seperti ya. Ada yang lagi yang didiskusikan? Silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, kita cukupkan sekian dulu ya. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Engki ya sudah mengaktifkan Google Meet-nya. Boleh japri juga ke saya kalau ada yang ditanyakan gitu ya. Terima kasih semuanya. Selamat pagi menuju siang. Salam sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.